hubungan rahmatan lil alamin dengan keimanan seorang muslimah? Yang kedua, bagaimana konsep ini diterapkan dalam aspek kemanusiaan? Bisakah diberikan contoh penerapan rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari? Dan apa tantangan dalam menerapkan nilai rahmatan lil alamin saat ini? Dan terakhir, apa pesan terakhir rahmatan lil alamin bagi generasi muda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Baiklah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sudah hadir ke masjid kami ini untuk mewawancarai. Adapun jawaban ini nanti bisa dilengkapi oleh Ustaz Syafrullah insyaallah. Kurang atau kelebihannya, yang pertama tadi pertanyaan dari teman kami, bagaimana hubungan rahmatan lil alamin dengan keimanan seorang muslimah? Rahmatan lil alamin, rahmatan itu berarti kasih sayang, lil alamin itu bagi seluruh alam. Lalu apa kaitannya dengan keimanan seorang muslimah? Rahmatan lil alamin, kasih sayang, ini berkaitan dengan perasaan. Dan lil alamin itu bagi seluruh alam, siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Lalu apa kaitannya dengan keimanan seorang muslimah? Sesuai dengan hadis Nabi SAW, apabila hati itu menjadi baik, maka berkaitan dengan keimanan. Kalau seorang muslimah itu baik hatinya, pasti bagus keimanannya. Karena dari hadis Nabi SAW, apabila yang segumpal itu baik, maka baiklah semuanya. Maka itu hubungan kaitan rahmatan lil alamin, keimanan seorang muslimah. Dan ini nanti berkaitan dengan bagaimana muslimah bersikap, bagaimana muslimah dalam bertutur kata dan bersosial kepada sesama orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, bagaimana konsep ini ditetapkan dalam aspek kemanusiaan? Tentu saja ditetapkan aspek kemanusiaan, rahmatan lil alamin. Sebenarnya rahmatan lil alamin ini ditujukan kepada Nabi SAW. Nabi itu rahmatan lil alamin dengan dalil surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau nggak salah itu di ayat 107. Nah, Allah mengatakan, tentu saja kita berujung atau berpedoman kepada Nabi SAW, maka Nabi itu rahmatan lil alamin. Bahkan sebelum kenabian, Nabi itu diberikan atau julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Bahkan pada saat itu belum ada risalah kenabian. Nah, lalu Allah juga memuji Nabi kita di surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau itu ya Muhammad mempunyai akhlak yang sangat luar biasa, azim, sangat bijaksana, sangat agung. Nah, apa kaitannya dengan aspek kemanusiaan? Nabi kita berdakwah, memiliki risalah kenabian. Nah, apa salah satunya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan seperti slogan Muhammadiyah kita, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Karena kemanusiaan itu berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, Islam datang sebagai rahmatan, kasih sayang lil alamin kepada seluruh umat manusia. Yang ketiga, bisakah diberikan contoh penerapan rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari? Tentu bisa. Sebagaimana kita berkomunikasi, bergaul kepada sesama,
tentu berkaitan dengan penerapan sehari-hari. Contoh, kita di kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah, kita ikut bergotong royong, kita bersosial, atau ada di daerah suatu bagian terdapat musibah, maka kita ikut berpartisipasi, belasungkawa, bahkan kita ikut support dalam finansial maupun doa di situ. Nah, yang keempat, apa tantangan dalam menerapkan apa tantangan dalam menerapkan nilai rahmatan lil alamin saat ini? Nah, tentu ada tantangannya, karena tatkala kita berbuat baik pasti ada pro dan kontra. Setiap kita melakukan kebaikan, dan memang begitulah sunatullahnya, setiap ada kebaikan pasti ada keburukan atau kejahatan. Setiap kita melakukan kebaikan, tidak pula semua orang akan suka. Contoh, tatkala orang-orang yang contohnya polisi itu kan paling garda terdepan menentang kejahatan. Tentu orang-orang yang biasa melakukan kejahatan tidak suka dengan polisi atau orang-orang yang melakukan kebaikan. Selanjutnya, soalan yang kelima, apa peran terakhir rahmatan lil alamin bagi generasi muda? Kalau peran ini tentu bagaimana generasi muda menerapkannya. Tentu saja, kalau kita lihat dari sejarah-sejarah orang terdahulu, generasi muda ini menentukan keberhasilan atau kegagalannya suatu masa atau zaman. Nah, kenapa begitu? Apabila generasi mudanya menerapkan rahmatan lil alamin, mereka dekat dengan keagamaannya, dengan keislamannya, nilai-nilai kebaikan, tentu itu memiliki peran yang sangat penting pada zaman itu. Apakah menjadi generasi emas atau generasi jahiliyah kembali? Karena kita tahu generasi jahiliyah pun itu juga generasi muda juga yang mempelopori. Contoh, pada saat belum datang risalah kenabian, itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Bahkan anak-anak zaman jahiliyah pada saat itu tertindasnya kaum perempuan, bahkan terjadinya perbudakan, dan generasi muda belum menerapkan rahmatan lil alamin pada saat itu. Lalu tibalah generasi sahabat Nabi SAW. Di situ digerakkan oleh anak-anak muda. Salah satunya ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, bahkan ada Umar bin Khattab. Tatkala generasi muda ini menerapkan nilai-nilai keislaman, rahmatan lil alamin, insyaallah timbullah generasi emas, kejayaan Islam akan muncul. Mungkin itu yang dapat kami jawab pada sesi wawancara kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kekurangannya nanti dilengkapi dengan Ustaz Syafrullah, insyaallah. Baik, terima kasih kepada Ustaz atas waktu dan penjelasan yang telah diberikan. Semoga wawancara ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.